join tengah ini berarti kuat nominal kolom yang ini, ya, kolom bawah ditambah kuat nominal kolom atasnya, ya, dibandingkan harus lebih besar 1,2 terhadap kuat nominal balok sisi kiri ditambah balok sisi kanan. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke. Sudah paham ya? Ya, saya berharap ini Anda kuasai. Kenapa? Anda kan sebentar lagi lulus. Nah, biasanya job desk mahasiswa lulusan politeknik itu banyak kan di lapangan. Kalau kalian paham benar terhadap detailing ini, nanti Anda nggak pusing mau ngecek apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya cek. Saya nggak ngerti, nggak bakal kayak gitu. Karena Anda sudah punya bayangan, oh kalau bangunan tahan gempa, apalagi SRPMK itu yang saya cek harus ini, gitu. Baik balok, kolom, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Lanjut. Belum ada, Bu. Ya, nggak ada ya. Oke. Saya sambil screenshot kalian, jadi sambil. Oke, kita lanjut. Baik, untuk selanjutnya adalah rasio tulangan. Oke, ya. Rasio tulangan yang disyaratkan, yang dipakai itu adalah ini ya. Misalnya rho G itu ada rasio tulangan kolom. Syaratnya adalah minimal 0,01 atau 1%. Rho maksimal, rho max-nya adalah 0,06. Kalau ini adalah rho min, yang ini rho max. Nah, rho yang dipakai, ya, yang digunakan pada kolom untuk SRPMK itu antara 1% hingga 6%. Nah, pertanyaan saya, pada kolom itu mungkin nggak terjadi ada sambungan? Mungkin nggak ada sambungan? Enggak, Bu. Tidak. Ada sambungan apa enggak? Nah, Tidak. gini, tidak. Panjang tulangan atau panjang besi tulangan yang ada di pasaran itu panjangnya berapa? 12. 12, Bu. 12. Apakah selalu bangunan yang Anda desain atau yang Anda bangun nanti itu atau yang Anda awasi itu panjangnya selalu di bawah 12 meter? Tidak, Bu. Enggak kan? Iya, Bisa enggak aja juga, Bu. lebih dari itu. Nah, kalau lebih konsekuensinya apa? Disambung. Harus disambung. Betul. Harus ada penyambungan tulangan, ya. Oke. Nah, kalau ada penyambungan tulangan, berarti Anda harus pastikan, ya, tulangan yang dipasang, yang disambung, itu kan berarti rasionya menjadi 2 kali lipat. Setuju? Menjadi 2 kali lipat, kan? Iya, Bu. Nah, kalau 2 kali lipat, Anda harus hati-hati terhadap batasan rho max. Baik ini disambung maupun tidak, rho max adalah 0,06. Berarti rho yang boleh dipasang dengan mempertimbangkan sambungan itu berapa persen? Yang diizinkan. Berarti berapa persen? Berapa?
Separuhnya kan? Betul? Kalau misalnya Anda mendesain kolom, di sini rasio tulangannya misalnya 4%. Terus nanti ada sambungan di mana misalnya, di sini misalnya ya, anggap aja ini panjang, terus ada sambungan di sini. Berarti kalau 4% dikali 2 jadinya berapa? 8%. 8%. Lebih dari 6% enggak? Iya, Bu. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Iya, batasannya adalah 6%. Oke, ya paham ya? Kenapa ini saya ulang-ulang? Kalian seringnya itu ngelihatnya apa yang cepet gitu loh, ngelihat cepet. Oh, Romax kan 6%. Jadi saya pasang 4%, oke dong. Nggak berpikir panjang bahwa ini nanti akan ada sambungan gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Belum, Bu. kalau tidak ada saya lanjut. Selanjutnya pasal 18.7.4.2 itu terkait dengan kolom yang bulat ya. Nah, di sini disyaratkan jumlah tulangan minimum itu 6 ya. Jadi jumlahnya kalau pada kolom bulat itu jumlah tulangannya 6. Berapapun diameternya ya. Jadi kalau Anda mau mendesain yang optimal ya, misalnya Anda pakai diameter 16, ternyata kalau saya pakai 6 diameter 16, row-nya ini lebih dari 3% misalnya. Ya jangan paksakan diameter 16. Bisa diturunin jadi diameter 13 misalnya ya. Ini contohnya. Atau yang ekstrim tuh misalnya saya pakai diameter 25 misalnya. Oh, ternyata rasionya lebih tinggi dari rasio maksimum, berarti harus diturunin gitu ya. Oke. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, selanjutnya. Berikutnya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan sambungan mekanis ya. Seperti pada balok, sambungan mekanis tipe 1 ini juga nggak boleh dipasang di daerah sendi plastis. Tapi untuk sambungan mekanis tipe 2 diizinkan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada ya. Lanjut. Sambungan lewatan diizinkan. Sambungan lewatan tahu nggak? Tahu kan? Nggak tahu, Bu. Hah? Tahu. Nggak tahu. Tahu atau nggak tahu? Tidak tahu, Bu. Oke. Sambungan lewatan itu adalah tulangan. Kalau Anda mau masang tulangan, terus dia habis di sini misalnya ya. Nah, ini kan harus disambung. Nah, ke sini. Nah, ini adalah sambungan lewatan. Oke. Paham? Pernah praktek beton kan? Iya, Bu, ya. Tapi mungkin belum nyambung tulangan kali ya. Karena tulangannya kan Iya, Bu. itu ya yang kalian pakai itu kan paling 3 meter, 4 meter gitu kan. Satu lonjor aja udah masih bisa dibagi-bagi. Jadi nggak nyambung mungkin. Nah, inilah sambungan lewatan gitu ya. Nah, sambungan lewatan ini memiliki panjang, nanti akan kita bahas. Nah, ini ada nih. Ini memiliki panjang.
LD ya. Misalnya kita kasih notasi LD. Nah, pada kolom ini ada aturannya ya. Penempatan sambungan pada kolom atau penempatan sambungan lewatan pada kolom itu ada 3 poin yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah letaknya. Kita tidak bisa sembarangan menempatkan penyambungan tulangan. Hanya diizinkan di daerah tengah bentang kolom. Oke, ya. Diletakkan di tengah bentang. Clear ya. Selanjutnya, sambungan lewatan ini harus didesain dengan panjang sambungan lewatan sebagai panjang penyaluran tarik. Ya. Sambungan lewatan kolom ini harus didesain sebagai sambungan lewatan tarik. Bentar, saya gambarkan dulu. Nah, misalnya ini tulangannya di sini deh. Oke. Nah, di mana letak sambungan lewatan? Sambungan lewatannya ada di sini, ya. Ini adalah sambungan lewatan. Nah, letaknya ada di mana? Letaknya di mana, Cindy? Sambungan lewatan kita tempatkan di mana? Daerah tengah tinggi kolom. Oke, di tengah bentang ya. Kenapa harus seperti ini? Kita tahu ya, bidang momen dari kolom. Aduh, ini anggap aja lurus ya. Nah, bidang momennya kan seperti ini. Jadi lurus, terus gini. Dan sebaliknya ya, arah sebaliknya. Nah, daerah tengah ini daerah yang cukup aman ketika kita menempatkan sambungan lewatan. Namun, ya, pemasangan sambungan lewatan ini juga harus diperhatikan. Selain panjang penyalurannya sebagai tulangan, sebagai sambungan lewatan tarik atau panjang penyaluran tarik, juga harus dipasang tulangan transversal atau sengkang tertutup atau sengkang dengan kait tertentu gitu ya. Nah, dengan jarak tertentu. Nah, ini jaraknya diatur di pasal ini. Nanti kita lihat. Ya, ada 3 poin ya dalam aturan penyambungan tulangan pada kolom atau penempatan sambungan lewatan pada kolom. Oke. Yang pertama apa? Letaknya di tengah bentang. Oke. Yang kedua, panjangnya. Panjangnya ditentukan berdasarkan panjang penyaluran tulangan tarik. Sebenarnya tidak semuanya ini tertarik, tapi karena gayanya bekerja atau bidang momen yang terjadi ini berbolak-balik, bebannya yang bekerja berbolak-balik, maka ada kalanya sisi tepi ini tertarik, ada kalanya tertekan. Sehingga agar dia aman, sambungan lewatan ini dihitung sesuai atau sebagai sambungan LD tarik, ya, sambungan lewatan tarik. Kalau tarik itu lebih panjang. Kita bisa lihat di mana, di SNI ada. Kalian belajar beton kan sudah dibahas juga sambungan lewatan kan?
Kalau sekarang, SNI sekarang sepertinya ada di pasal 25 yang terkait dengan penolangan. Ya. Oke, terus tulangan transversal juga harus dipasang sepanjang sambungan lewatan ini. Jarak S tertentu gitu ya. Jadi ini enggak dibiarin begitu saja, tapi ini harus dipasang sengkang sedemikian rupa. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, saya yang nanya. Sekalian refresh atau kalau pada balok sambungan lewatan itu tidak diizinkan ditaruh di mana? Di mana? Halo? Di daerah join. Daerah join, Bu. Oke, yang Bu. pertama tidak diizinkan di daerah join. Yang kedua, Tidak diizinkan sejarak 2H di kolom. oke, tidak diizinkan sejarak 2H dari muka kolom atau di daerah sendi plastis, gitu ya. Oke. Berikutnya kita lanjut. Oke. Selanjutnya adalah yang kita bahas tulangan transversal. Ya. Oke. Seperti halnya di muka balok, muka kolom. Sekarang objek kita adalah kolom. Jadi boundary condition-nya adalah atau batasannya adalah muka balok ke muka balok ya, muka balok di bawah sampai muka balok di atas. Nah, dari muka balok baik atas maupun bawah ini harus dipasang sengkang sedemikian rupa. Minimal sejarak L0 ya, minimal sejarak L0. Nah, L0-nya ini berapa? Yang pertama adalah 1/6 tinggi kolom. 1/6 tinggi kolom. Yang kedua adalah dimensi terbesar dari penampang kolom. Oke. Yang ketiga adalah 450. Ada 3. Anda pilih yang mana? Yang paling kecil, Bu. Yang paling kecil? Iya, Bu, paling kecil. Iya, Bu. Yang paling kecil. Kenapa? Kalau kita pakai panjang L0 yang lebih besar, boleh nggak? Lebih aman mana? Kita masang L0 pendek atau L0 panjang? Pendek. Pendek, Bu. L0 itu esensinya apa sih? L0 ini adalah bukan panjang sambungan. Ini yang kita bahas adalah tulangan transversal. Ya, tulangan transversal atau sengkang. Kita akan masang sengkang dengan boundary condition di muka balok. Ya. Nah, kalau kita masang sengkang yang rapat dari muka balok makin panjang, kondisi kolomnya ini makin baik atau kinerjanya makin baik atau makin jelek? Baik. Baik, Bu. Makin baik. Kalau makin baik, berarti kita milihnya yang terbesar atau yang terkecil? Terbesar. Besar. Oke, yang terbesar. Oh, jadi LO itu tuh kayak panjang banyaknya si sengkang itu ya, Bu? Iya, jadi dalam detailing kolom, kita masang sengkang di muka balok itu nggak sembarangan. Gitu. Ya, kenapa? Kan kita pengen kondisi baik dari balok maupun kolom itu kan semuanya harus
bukan rigid, tapi kita mengamankan terhadap gesernya, ya. Kan gesernya harus aman, harus terkontrol, ya kan? Iya, Bu. Sehingga biar gesernya itu benar-benar kita pastikan aman, oke, ya. Dan kalau terjadi gempa di kolom ini tidak terjadi sendi plastis, maka pada kolom ini ya, pada kolom itu dipasang jumlah sengkang yang cukup banyak, gitu ya, yang sedemikian rupa banyak. Nah, L0 ini adalah panjang minimum yang harus dipasang sengkang di muka kolom. Jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Oke. Oke. Nah, itu L0. Jadi L0 itu kayak apa ya? Ini loh, sejarak ini nanti akan kita pasang sengkang dengan jarak tertentu. Nah, jarak tertentunya itu berapa? Yaitu sepanjang S0 ini. Ya, jaraknya adalah S0, jarak sengkangnya dipasang di sepanjang L0, gitu maksudnya ya. Nah, S0 itu berapa? 1/4 dimensi terkecil kolom, kemudian 6 kali diameter sengkang. Bukan sengkang ini diameternya. 6 kali diameter tulangan utama. Dan selanjutnya adalah S0 itu 100 plus 35 min HX per 3. Nah, nilai ini nggak perlu, tidak boleh lebih besar dari 150. Tapi tidak perlu lebih kecil dari 100. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini kan ada 4 kondisi. 4 kondisi itu kita pilih yang terkecil atau yang terbesar untuk S0? Terkecil. Betul sekali. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan boleh langsung bertanya saja ya. Tidak, Bu. Jelas ya berarti ya. Jelas, Bu. Nah, jangan sampai nggak paham ya, karena ini nanti Anda pakai untuk selanjutnya. Untuk kedepannya Anda pakai terus ini. Oke. Nah, berikutnya adalah masih terkait dengan tulangan transversal atau sengkang. Ya. Nah, pada kolom itu yang membedakan kita menyebut komponen tersebut kolom atau balok itu sebenarnya apa sih? Apa? Bedanya, kenapa Anda tahu ini kolom, yang ini balok? Penempatan. Posisinya, Bu. Ya, penempatan. Oke, pertama posisi. Yang kedua? Yang kedua apa? Kalau kolom HB-nya boleh sama, tapi kalau balok HB-nya nggak bisa sama, Bu. Oke, tapi ada satu hal yang sangat esensial, yang mana kalau misalnya balok tersebut memiliki sifat seperti kolom, dia harus didesain sebagai kolom. Minggu lalu saya udah singgung.
Jadi kalau ada komponen horizontal, kemudian dia punya sesuatu di situ yang nilainya lebih besar, maka dia tidak bisa dianggap sebagai balok, tapi harus didesain sebagai komponen kolom. Oh, Hal yang itu adalah PU lebih besar 0,1 AGV aksen ya? Nah, yang saya tanya adalah itu batasannya. Berarti esensinya apa? Nilai PU. Iya, nilai PU. Di sini nih ada PU juga. Jadi PU. Yang disebut kolom itu kalau nilai PU-nya lebih besar 0,1 AGF aksen C misalnya gitu ya. Kalau lebih besar dari itu berarti komponen tersebut harus didesain sebagai komponen kolom meskipun posisinya horizontal. Berarti indikator yang Anda sampaikan tadi terpatahkan dengan adanya PU. Betul tidak? Ya kan? Jadi yang memegang peranan paling penting dari komponen balok maupun kolom itu adalah PU. Jadi PU-nya ini bagaimana? Gitu ya. Nah, di sini PU itu juga ada keuntungannya dengan adanya gaya atau komponen yang ada gaya aksialnya atau PU-nya itu memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau suatu komponen ya dia dikekang, ada pengekangnya di sini misalnya adalah sengkang, kemudian dia kena gaya aksial tekan, maka komponen struktur tersebut akan memiliki kekuatan yang makin besar. Dia akan meningkat justru dengan adanya PU yang besar. Masih ingat kenapa pada balok VC-nya itu sama dengan 0? Kenapa? Pada balok VC itu sama dengan 0. Karena nilainya sangat kecil, Bu. Karena nilainya sangat kecil. Ada satu hal yang menyebabkan atau mempertimbangkan kenapa VC-nya 0. Yang pertama adalah karena gaya aksial tekannya kecil. Sehingga VC ini nyaris tidak bekerja. Apalagi ditambah dengan adanya beban gempa yang bekerja bolak-balik. Nah, ini kan kalau nggak ada PU, pressure-nya nggak ada, jadi kayak aksial kekuatan aksialnya itu nggak ada, kekuatan tekannya nggak ada, gitu ya. Nah, karena PU-nya tidak ada, maka VC sama dengan 0. Tapi kalau PU-nya ya, kalau PU-nya ini kurang dari 0,3 AG FC frame, maka dia ada syaratnya di sini, dia ada hitungannya di sini ya. Sedangkan ini untuk FC frame kurang dari atau sama dengan 70 MPa. Nah, yang berikutnya ini untuk PU-nya yang lebih besar 0,3 AG FC frame ya, dengan FC frame lebih besar 70 MPa gitu ya. Nah, angka ini adalah nilai ASH ya, nilai ASH per SBC. ASH per SBC. Jadi ini adalah nilai rasio. ASH itu adalah luasan inti kolom, inti beton. SBC adalah jarak antar sengkang. Ya. ASH adalah luasan inti kolom, sedangkan S atau SBC di situ itu adalah jarak sengkang.
inti beton itu yang seperti apa? Misalnya ini ya. Nah, intinya ada di mana? Ini misalnya ini kolom, ya, penampang kolom. Nah, inti betonnya ya ini. Oke. Ya, itu inti beton. HC itu adalah tinggi kolom dikurangi 2 kali tebal selimut beton dikurangi diameter sengkang. Berarti dihitungnya dari as ke as sengkang ya. Sedangkan lebar kolomnya adalah B dikurangi 2 kali tebal sengkang, 2 kali tebal selimut beton atau decking dikurangi 1 kali diameter sengkang. Oke. Nah, ACH itu sendiri adalah H kali HC kali BC. Gitu ya, ini ACH. Kalau AG apa? AG apa? Halo? AG apa? AG? Luas total ya, Bu. Oke, luas total dari dimensi penampang kolom ya. Jadi H kali B gitu ya. Oke, dari variabel di sini semua udah kenal kan? Kalau FC frame nih saya nggak perlu jelaskan. FY nggak perlu saya jelaskan ya kan? Nah, sebenarnya variabel yang belum diketahui apa ini? Kalau SBC diketahui nggak? SBC diketahui nggak? S0 diketahui nggak? Tadi kan kita udah singgung Iya, Bu. S0-nya. S0 berapa gitu udah diketahui kan berarti ya. Iya, Bu. Kita Udah, udah Bu, udah. tentukan dulu. Ya, kita sudah tentukan dulu karena di situ dia sebagai pengunci. Ada syarat. Syarat N00 minimal ini. Begitu kan? Nah, itu harus dipenuhi. Nah, setelah S0 ini tahu, kita akan mencari apa? AG juga tahu, ACH juga tahu, F aksen C, FC frame tahu, FYT juga tahu. Berarti yang tidak diketahui adalah ASH. Ya. Luasan sengkang yang diperlukan dalam satu potongan melintang. Ini luasnya berapa gitu ya dalam satu bidang ini. Perlunya berapa nih ASH gitu ya. Berarti ASH yang kita cari. ASH sama dengan ya ada 2 tuh ASH kalau untuk FC frame kurang dari 0,3 untuk PU kurang dari 0,3 AG FC frame dengan FC frame kurang dari 70 MPa. Yang pertama adalah 0,3 AG FC frame min 1 0,3 AG per ACH min 1 FC frame per FYT ya. Nah, kali SPC. Kan ini S-nya di bawah kan? Tinggal dikali aja. Ketemulah ASH gitu kan? ASH. ASH yang pertama sekian. Nah, selanjutnya cari ASH yang kedua. ASH yang kedua adalah 0,9 FC frame per FY kali S gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Terus kalau ada 2, cari yang terbesar atau terkecil, Bu?
Oke, kalau ASH berarti itu kan keperluan luasan tulangan geser yang akan kita pasang, gitu kan? Berapa luasan tulangan geser yang harus kita pasang? Berarti lebih besar atau lebih kecil? Yang kita pilih yang Besar. betul, yang terbesar ya. Kalau kita perlu untuk untuk menulangi sekang komponen tersebut, kita pilih yang gede biar aman, gitu kan? Nah, oke, selanjutnya untuk PU lebih besar 0,3 AG FC frame. Ternyata makin besar PU-nya itu kemampuannya dia meningkat di sini. Nah, di sini ada nilai KF dan KN. KF itu terkait dengan faktor kekuatan beton. Sedangkan KN ini adalah keefektifan atau efektivitas dari sekang. Jadi kontribusi sekang itu berasa ya, atau kontribusi gaya aksial itu berasa ketika nilai PU-nya besar. Gitu ya, di sini ada satu poin lagi yang mengakomodir kuat tekan beton, ya kekuatan beton dan faktor pengekangan gitu. Faktor pengekangan yaitu tadi pemasangan sekam jarak sekian, nanti jumlahnya sekian, jumlah kakinya dan seterusnya ya. Oke, ini untuk tulangan transversal. Jadi ada dua di sini, tulangan transversal persegi dan yang kedua adalah tulangan transversal spiral. Ya, untuk tulangan transversal persegi, yang berikutnya adalah tulangan transversal spiral. Oke. Nah, pada prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama, baik tulangan transversal persegi maupun spiral. Tapi kalau Anda bayangkan tulangan transversal spiral itu kan enggak tiap potongan penampang dia terputus, itu enggak kan, dia panjang tertentu dibikin spiral nanti baru dipasang. Sehingga konektivitasnya ya ini lebih baik. Sehingga ini naik koefisiennya nambah dikit gitu ya, nambah. Kalau yang ini 0,3, ini 0,45. Ini 0,12, ini 0,09 gitu ya. Oke, demikian. Nah, kalau untuk PU-nya lebih besar dari 0,3 AG FC frame dan FC frame-nya lebih besar 70 MPa. Nah, ini juga meningkat. Ini 0,35, yang ini 0,2 gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Oke, bisa dilanjut ya. Ini jumlah pesertanya kok berkurang, pada kemana ini? Ini jumlahnya pas, Bu. Jumlah pas, Bu. Malah nambah, Bu. Siapa yang nambah? Gali udah masuk, Bu. Oke, Gali.
Baik, ada pertanyaan sebelum kita pindah slide? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah ini yang kita bahas tadi ya, bahwa pada daerah sambungan lewatan itu tadi kan posisinya di tengah, ya kan? Posisinya harus di tengah. Terus panjang penyalurannya adalah sebagai panjang penyaluran tulangan apa? Tulangan? Tulangan tarik, Bu. Oke, tulangan tarik. Dengan dipasang sengkang yang jaraknya sedemikian rupa, yaitu ini, ya. Ini. Yang pertama adalah 6 kali diameter tulangan terkecil, yang kedua adalah 150. Kita pilih yang terbesar. Kecil. Terbesar. Terkecil. Kecil. Kecil. Iya. Terkecil dong, kan Kan sengkang. spasi. Jarak. Jarak. Ya. Betul ya. Oh, Oke. Ya, jadi kita pasang sengkang pada sambungan lewatan. Kita harus kita perhatikan jarak sengkangnya maksimal adalah 6D atau 150 mm gitu ya. Nah, berikutnya ini terkait dengan selimut beton atau decking yang lebih dari 100 mm. Prinsipnya sama dengan pada balok. Jadi harus ditambah lagi sengkang ya, agar tebal selimut betonnya itu tidak lebih dari 100 mm dan jarak selimut beton jarak sengkang tersebut tidak lebih dari 300 gitu ya. Oke lah. Next. Berikutnya. Udah mulai ngantuk? Bu, yang tadi yang slide sebelumnya itu, Bu, itu Mana? tulangannya untuk tulangan spiral ya, Bu? Enggak selalu. Itu untuk kondisi apa saja. Yang mana ini ya? Ini. Iya, Bu. Ini tidak harus. Ini kan jarak ini maksudnya? Iya, Bu. Pemasangan tulangan transversal, apakah ini hanya untuk spiral? Tidak. Baik untuk spiral maupun tulangan yang bukan spiral, pada daerah penyambungan tulangan atau sambungan lewatan, maka jarak sengkangnya, spasinya adalah 6D atau 150 gitu. Ya. Oh, iya, Bu. Kalau spiral mudah aja kita. Spiral tuh biasanya kan dia nempel gitu kan, udah berbentuk kemudian kita tinggal pasang set gitu, kita tentukan jaraknya, kita pasang kawat bendrat gitu ya. Nah, kekurangan spiral itu dalam metode pengerjaan yang agak susah ya, susah dia. Oke, Bu. Ya, oke. Nah, apakah tulangan spiral itu selalu identik dengan bulat? Bagaimana? Apakah tulangan spiral itu selalu identik dengan bulat? Saya minum dulu ya. Ada nggak tulangan spiral yang persegi? Ada nggak? Halo. Kurang tahu, Bu.
Oke. Ada yang tahu? Udah PKL kan? Di tempat PKL ketemu nggak? Pernah ketemu nggak tulangan spiral? Tidak. Oke. Jadi tulangan spiral itu tidak selalu identik dengan bentuk bulat. Persegi pun bisa dibikin spiral. Ya. Spiralnya persegi asal alatnya ada dan tukangnya bisa mengerjakan gitu. Oke. Oke, Bu. Baik, dilanjut ya. Selanjutnya adalah nah, ini terkait dengan komponen kolom yang bertemu dengan dinding struktural atau komponen yang lebih kaku, ya. Jadi pada kalau kolom ini bertemu dengan komponen yang lebih kaku, maka dia harus bagaimana? Yang pertama, ya, untuk PU lebih besar dari AGFC prime per 10, ya, biasanya sih PU-nya pada kolom itu pasti lebih besar ini, ya, lebih besar sama dengan ini. Maka pada sepanjang tinggi kolom ini perlu dipasang sengkang, ya. Intinya adalah dipasang sengkang. Jadi misalnya bawah ada dinding struktural, di atasnya ada kolom. Maka kolom yang bertemu dengan dinding struktural tersebut perlu dipasang sengkang, ya, dengan ketentuan yang rigid tadi sepanjang kolom tersebut. Kalau yang kolom tidak bertemu dengan dinding struktural atau komponen rigid, hanya sejarak L0 kan yang di treatment, ya, L0 di bagian bawah, L0 bagian atas gitu. Nah, kalau ini enggak, kalau ketemu dengan dinding maka harus dipasang sengkang sepanjang, sengkang dengan ketentuan jarak ya, sepanjang tinggi kolom tersebut. Intinya itu ya. Nah, terus kata kunci yang kedua, jika ujung bawah kolom yang ditinjau berhenti pada suatu dinding, tulangan transversal, ya, tulangannya, ini untuk tulangan transversal itu diteruskan masuk ke dinding, ya, sepanjang LD atau sepanjang panjang penyaluran gitu. Nah, apabila kolom berhenti pada sistem pondasi atau pada pile cap misalnya ya, maka tulangan transversal juga harus diteruskan masuk ke dalam, ya, masuk ke dalamnya misalnya gini. Nah ini kan batasnya ini kan, nah ini harus diterusin, ya, masuk ke dalam minimal 300 mm minimal. Oke, demikian. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yo, semangat. Biar nggak ngantuk. Minum dulu, ya. Kopi guys. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa tulangan transversal harus dipasang, ya. Nah, berdasarkan apa tulangan besarnya transversal itu dihitung, ditentukan, atau sengkangnya itu dihitung berdasarkan apa?
Oke. Yang kita bahas ini adalah SRPMK ya. Jangan lupa, ini SRPMK. Sehingga ya, dalam mencari nilai VE atau gaya geser yang diperlukan sejarak L0 di muka kolom, itu menggunakan moment probable, ya, MPR. MPR top ditambah MPR bottom dibagi Ln. Kalau pada balok, apa bedanya? Kalau pada balok, sama nggak sama ini? Prinsipnya sama, tapi ada yang membedakan. Kalau pada balok ditambah dengan adanya beban gravitasi kan, karena dia posisinya horizontal. Jadi menderita ya, atau dia kena langsung imbasnya dari beban gravitasi. Tapi kalau vertikal, posisi berdiri gini, kan dia terkena hanya di permukaan sini, sehingga ini nggak terlalu, ini nggak ada nilai gaya beban gravitasi gitu ya. Adanya adalah kuat nominal atau kuat nominal probable ya, atau momen kapasitas dari kolom tersebut. Nah, MPRT itu mana? Momen top. Jadi sini ya, MPR top. Ini adalah MPR bottom gitu. Ya. MPR top. Ini MPR bottom. Oke. Nah, menurut kalian, biar nggak ngantuk nih, yang bisa jawab saya kasih poin. Nilai moment probable bagian atas dengan bawah ini bagaimana? Apakah sama atau tidak? Antara moment probable top dengan moment probable bottom. Beda, Bu. Berbeda? Iya, Bu. Oke. Ada jawaban yang lain? Jep, Ada jawaban yang lain? Karena udah ada yang menjawab berbeda, tapi jawabannya belum tepat, maka pasti jawabannya adalah sama. sama. Tapi saya pengen tahu alasannya. Ada yang tahu alasannya? Silakan menjawab alasannya. Gimana? Alasannya apa? Nyerah? Pas? Saya nyerah, Bu. Nyerah, Bu. Oke. Kita lihat dimensi penampang kolom. Anda pernah lihat nggak kolom dalam satu lantai itu dimensinya beda? Dimensi dan penulangannya beda. Maksudnya dalam satu lantai gini, misalnya ini lantai bawahnya, ini lantai atasnya. Dalam satu tinggi lantai ini, dimensinya beda. Pernah lihat nggak? Enggak, Bu. Enggak ya, mungkin sama kan, Bu? ya. Mungkin, tapi nggak di tengah nyambung. Maksudnya nggak di tengah mengecilinya, tapi di sini, di sisi permukaan. Misalnya ini ya lantai bawah, lantai atas mau beda gitu kan. Tapi ngecilinya kan nggak di tengah sini.
Nggak di tengah bentang kan ngecilinnya? Oke? Tercopy? Hubungannya Bu, Gini, misalnya gini. Nanti saya tunjukkan hubungannya. Nah, misalnya, masa Anda mau mengecilkan kolom posisinya gini? Nggak mungkin kan? Ini saya ingin mengarahkan kalian, kalau misalnya kayak tadi Rai jawabnya kan beda misalnya. Kalau kondisinya seperti ini, jawaban beda itu benar. Jadi dimensinya ini lebih kecil misalnya ya. Terus dia mengecilnya di tengah sini. Mungkin nggak seperti ini? Enggak kan? Pasti kalau ngecilin itu misalnya ini ketemu di sini, terus mengecil tuh di sini. Misalnya ini balok gitu ya, ke sini balok. Setelah join ya Bu. Nah, dia mengecil kan di sini. Penulangannya mengecil gini. Ditekuk sedikit, masuk gitu kan. Ntar kalian diomelin arsitek. Kok nyambung ngecilin dimensi kok di tengah gitu kan, kelihatan, ya kan? Nah, kalau seperti ini, moment probable atas dengan bawah itu bisa beda. Tapi sejauh ini kan kita ketemunya kan momen dimensi kolomnya itu kan sama, penulangannya sama. Kalau mau beda ya lantai berikutnya kan gitu, ya kan? Setuju? ya Bu. Setuju Bu. Ya. Nah, ini jawabannya. Karena dimensi kolom bagian atas ini, ya, dalam satu bentang ini ya, dan bagian bawah ini, dimensi dan penulangannya sama, maka momen probable-nya sama dong. Ya enggak? Sehingga ini bisa ditulis, kadang bisa ditulis gini, 2 kali MPR kolom, ya, momen probable, per ln. Boleh nggak ditulis kayak gini? Boleh, Bu. Ya, boleh. Karena sama kan? Gitu. Oke? Oke Bu. Ya. Nah, saya jelasin ini, kalian biar tahu prinsipnya gitu ya. Baik. Nah, untuk kolom itu, kalau desain kolom, untuk mendesain kolom kita mengenal apa? Ini kan? Ya. Ini apa namanya? Apa? Diagram PM bukan sih? Ya, diagram PM atau diagram interaksi P dan M, gitu kan? Ya. Dipakai untuk apa diagram interaksi ini? Mengecek kolom kita, Bu. Kenapa? Kuat Kolom atau kita enggak? kenapa? Oke, untuk memastikan kekuatan kolom kita terhadap beban-beban yang bekerja, ya kan? Beban aksial terhadap dengan momen. Oke ya. Nah, kalian percaya tidak? Gini, saya ubah pertanyaannya. Ketika Anda mendesain kolom, gaya apa yang Anda pakai? Atau kombinasi beban-beban apa yang Anda pakai untuk ngeplot diagram interaksi? Untuk desain, untuk memastikan bahwa kolom Anda ini kuat atau tidak? Gaya-gaya apa saja atau kombinasi beban apa saja? Semua Anda pakai, semua bebannya? Semua bebannya dipakai atau tidak? Semua kombinasi beban dipakai atau tidak? Jawabnya?
Atau jawabnya apa? Tidak, Bu. Hanya dipilih. Ya, gimana, Ray? Gimana? Masih di mute. Gimana? Ada yang bisa jawab? Kok sepi? Bebannya gimana? Semua beban Anda cemplungin, Anda masukkan semua, atau Anda pilih yang terbesar? Yang terbesar, Yang Bu. Yang terbesar. terbesar, Bu. Yang terbesar, yakin bahwa yang terbesar itu yang menentukan? Insya Allah, Bu. Bagaimana kalau misalnya, ini kan diagram interaksinya ya, terus posisinya ada di sini ternyata kombinasi beban. Apakah ini yang terbesar? Sama di sini. Apakah ini yang terbesar? Padahal ada yang di sini misalnya. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Ini masuk kategori yang terbesar? Maksudnya gimana ya, Bu? Maksudnya gini, dalam diagram interaksi, ya, ini kan kombinasi, katanya untuk cek kombinasi beban P dan M, gitu kan? Nah, tadi Anda kur yang terbesar, berarti yang terbesar bisa aja P yang terbesar, M yang terbesar, atau M dan P yang terbesar, gitu. Betul kan? Jawabannya gitu kan tadi? Nah, sekarang saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa jawaban yang terbesar itu belum tentu benar. Buktinya adalah, misalnya, namanya beban kan random kan? Anda nggak milih ini sebagai kandidat, padahal dia eksis ini. Letaknya ternyata ada di luar. Yang terbesar ini malah aman, masih ada di dalam garis interaksi kan? Ada di dalam kurva interaksi. Ini kan M-nya lebih gede ini. Terus P-nya malah kecil, gitu kan? Ini apalagi, ini lebih kecil lagi. Tapi ternyata dia menjadi di luar pagar. Kalau ada dua gaya ini bekerja di antara sekian gaya, dia di luar, padahal dia tidak kalian perhitungkan, berarti kan ini justru yang bahaya kan? Kalau ada diagram interaksi, terus kombinasi gayanya ada di luar kurva, berarti itu tidak aman kan? Ini diagram interaksi ini tidak aman ketika dibebani dengan kombinasi beban ini, gitu ya. Sehingga apa? Saya ingin menunjukkan ke kalian bahwa dalam mendesain kolom, ya, kombinasi beban P dan M dari semua kombinasi harus dimasukkan semua, bukan dipilih yang terbesar. Kalau pada balok, Anda milih yang terbesar, momen terbesar di tumpuan, di lapangan, gitu kan? Kalau pada kolom, Anda nggak bisa, Anda tidak boleh milih. Semua kombinasi dari kombinasi 1 sampai kombinasi 50, misalnya ada kombinasinya sampai 50 buah, maka ke 50-50-nya dimasukkan ke kombinasi ini. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada pertanyaan?
Nah, sekarang bedanya MPR dengan MN apa? PR sama apa? MN. Ini kan pakainya MPR. Beda, Bu. Nah, bedanya apa? MPR pengaruhnya FU. MNF ya, Bu. Oke. Berarti ini di sini ya MPR. Ini loh kita bahas ini sekarang. MPR dengan MN itu kan posisinya FY dengan FU, yang mana FU ditulisnya sebagai 1,25 FY. Ya. Oke. 1,25 FY. Nah, dalam diagram interaksi pun begitu. Ya. Ini kalau SRPMK berarti kalau Anda membuat diagram interaksi, FY-nya harus dikali 1,25 gitu ya. Kalau 400 ya jadi 500. Oke, paham? Oke. Nah, MPR pada kolom ini tidak dihitung seperti balok, tapi kita menggunakan diagram interaksi. Nah, MPR ini diperoleh dari plotting gaya-gaya tersebut, kemudian kita pilih P yang terkecil, misalnya P yang terkecil ini ya. Oke, saya bersihin dulu biar jelas. Nah, misalnya P terkecil mana? Ini ya, P terkecil. Nah, sorry, salah ini. Kayaknya saya perlu minum deh. Sebentar. Oke, saya teruskan lagi. Jadi MPR itu diperoleh dari plotting diagram interaksi dari PU yang terkecil, ya PU yang terkecil nih, PU yang terkecil, kemudian kita tarik sampai berpotongan dengan kurva diagram interaksi, kemudian kita tarik lagi ke arah momen, ya, maka inilah nilai MPR. Ini adalah MPR. Moment probable. Ini ya MPR ya. Jadi PU, misalnya ini kita plot PU ya, banyak ya, PU dan MU, PU, MU, PU, MU gitu. Nah ini kan koordinatnya misalnya contohnya seperti ini, kemudian PU yang terkecil, kita tarik garis ya hingga memotong kurva diagram interaksi. Kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, inilah pertemuan ini, nilainya ini berapa? Ini sebagai MPR. Jelas? Ya, Bu. Ya. Sekarang kan kalian lagi belajar membuat diagram interaksi kan? Nah, untuk mencari moment probable, Anda boleh menggunakan Excel atau menggunakan software yang ada. Ya. Software yang ada misalnya apa? SPCall atau PCA-Call. Boleh Anda gunakan. Ada yang punya PCA-Call atau SPCall? Banyak, Bu. Sudah ada ya? Oke. Berarti sudah bisa ngeplot mendesain atau menginvestigasi kekuatan kolom?
Tidak ada masalah ya? Halo? Ada masalah tidak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau tidak, berarti sudah. Oke, mungkin saya hanya menunjukkan sedikit cara membaca momen probable pada PCA-call. Ya. Bentar, saya cari dulu PCA-call. Ini contohnya ya. Oke, karena kalian semua sudah bisa, saya langsung aja solve. Oke. Nah, letaknya ada di sini. Kita cari PU yang terkecil. PU yang terkecil adalah misalnya kombinasi keempat ini. Sebenarnya kombinasi banyak. Ini contohnya saya buat biar cepat aja ini tadi. Nah ini misalnya ya, ini kan PU terkecil muncul nggak di slide-nya? Muncul, Bu. Halo? Muncul, Bu. Muncul? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Ya, oke. Nah, PU terkecil kelihatan ya ini ya. Yang pertama kan ini 64,54, 65,3, 52,3, 44,5 gitu. Nah, kalau saya mendesain, saya kan seringnya kejar tayang gitu, ditunggu harus masuk, submit ke owner dan sebagainya gitu kan. Nah, saya cari PU yang PU biasanya kan banyak tuh keluarnya bisa berapa puluh kombinasi beban. Saya cari yang nilainya PU-nya kecil-kecil. Dengan catatan PU kecil untuk mencari momen probable. Ya. Untuk mencari momen probable, bukan dalam rangka mendesain loh ini ya. Mencari momen probable. Nah, PU-nya terkecil tuh 44,5 ternyata. Nah, diperoleh di sini PMN-nya adalah 123,3. Nah, ini yang kita ambil. Begitu. Ya. Itulah momen probable. Dengan catatan di input materialnya sudah Anda sesuaikan ya. Ini FYL-nya Anda masukkan 500. Karena di sini nggak bisa otomatis membaca MPR-nya berapa gitu. Jadi FYL-nya Anda masukkan langsung dikali 1,25. Ya, jelas? Halo? Jelas ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, saya cukup. Maksudnya saya puas dengan kemampuan kalian, ya. Jadi maksudnya gini, setelah dijelaskan minggu lalu minimal ada yang nyangkut. Minimal paling tidak 50% lah itu ada yang kalian pahami. Saya nggak nuntut kalian 100% semua dipahami, enggak. 50% cukup. Tapi nanti ya, tapi kalian pahami konsep. Nanti kalau Anda perlu pendalaman untuk mengerjakan tugas,
mengerjakan PW atau mengerjakan yang lain, Anda tinggal nyari apa, oh saya lupa ini, tapi kan konsepnya udah tahu, gitu ya. Oke, saya sangat appreciate ke kalian. Semoga ke depan juga tetap seperti ini ya, atau mungkin lebih baik lagi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bu, saya bagi PPT-nya, Bu. Nanti saya kasih. Kalau PPT itu kan hanya clue-cluenya yang saya saya kembangkan. Anda saya kasih modulnya. Jadi di situ udah dalam, coba cek GCR ya, udah saya kirim. Di situ ada SRPMM, ada SRPMK. Yang saya jelaskan di sini hanya SRPMK, tapi dengan membaca slide, membaca modul tersebut, Anda bisa paham juga dengan SRPMM. Saya nggak perlu mengulang lagi menjelaskan SRPMM gitu, ya. Sudah dibuka, ada kan? Ada. Ada, oke. Ya, kalau PPT kan cuman poin-poinnya. Di slide di modulnya itu juga ada penjelasan gambar. Nah, mungkin sedikit sedikit aja. Terkait dengan sengkang tertutup. Tadi saya menyinggung sengkang tertutup ya. Enggak di sini deh. Di sini. Oke, saya cari sengkang tertutup. Nah, ini. Sengkang tertutup adalah sengkang, ya, tapi dia memiliki kait dengan syarat tertentu. Jelas ya? Syaratnya apa? 6D, ya, diameter sengkang, 6 kali diameter sengkang, atau 75 mm. Itu yang disebut dengan sengkang tertutup. Ini adalah contoh-contoh sengkang dengan jumlah kaki lebih dari 2. Kalau satu looping ini hanya 2 kaki. Kaki pertama, ini kaki kedua. Jelas ya? 1, 2. Terus kalau ini ada berapa kaki nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ini 4 kaki. Kalau 3 kaki bagaimana? Ditambah 1 kaki di tengahnya. Jadi satu looping itu 2 kaki. Ditambah 1 kaki di tengahnya. Ya, begitu. Oke? Oke, Bu. Ya, ini 3 kaki ya. Nah, perhatikan lagi. Penempatan jumlah kaki ini harus menyesuaikan tulangan utama ya. Tulangan utama. Menyesuaikan tulangan utama. Jangan sampai kaki sengkang ini soliter dia, berdiri sendiri. Nggak nyangkut di tulangan utama. Itu nggak bisa. Jadi sengkang itu jumlahnya nanti harus menyesuaikan sinkron dengan tulangan utama. Gitu ya. Baik. Saya lakukan sekian. Ada pertanyaan? Ya, ada. Next, ya minggu depan kita akan membahas mengenai beam kolom join. Ya. Oke. Oke, Bu. Setelah itu kita latihan soal. Nah, untuk minggu berikutnya kalian tugas ya membuat kolom, beam kolom join gitu ya. Objeknya dari mana? Dari KPW kalian masing-masing. Nanti Anda presentasi. Oh ya, kalian sudah punya kelompok belum? Sudah kan? Kelompok apa, Bu? Kelompok apa, Bu? Kelompok
terdiri dari 3 orang. Jadi nanti tugasnya kalian kelompok. Misalnya 23 orang itu jadi 7 kelompok aja. Ada yang 4 orang. Ya, Nggak boleh nambah, Bu. Nambah sama ini, sama siapa? Bukan di kelas ini ya. Jadi satu kelompok 3 sampai 4 orang. Ya. Oke, minggu depan kalian boleh masukkan nama-nama timnya, kemudian minggu depannya lagi kita presentasi. Ya, untuk tugas besar. Oke. Oke, kita foto dulu. Ya. Kamila, bisa buka kamera Kamila? Iya Bu, sebentar Bu. Kita tunggu Kamila sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Tunggu, satu lagi. Ya, sekali lagi. Oke. Cukup. Baik, kita cukupkan sekian ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, kita cukupkan sekian. Nanti rekamannya akan saya kasih ke Google Classroom ya.